Saudara, menjelang maghrib, langit Jogja begitu kelabu, bahkan cenderung hitam. Mendung, bahkan guntur pun bergemuruh. Nampaknya hujan akan segera turun kembali. Bagaimanakah di tempat Anda? Tentu saja kita jadi bertanya-tanya. Sebagian wilayah sudah akan datang kemarau, sedangkan sebagian lagi sudah atau masih dalam musim penghujan. Apakah musim di Indonesia sekarang sudah berganti? Adakah musim wilayah-wilayah telah berganti musimnya? Sudahkah ada yang 4 musim seperti di Eropa? Kita belum tahu kabarnya. Tapi mungkin kalau 4 musim ada di Indonesia, jadi variasi yang luar biasa, bukan? Apapun musimnya, tetap menunya ya itu saja. Saudara, hari demi hari tentu saja bergulir, terasa begitu cepat. Sementara persiapan kita untuk menghadapi perjalanan panjang semakin mepet. Tapi tentu saja masih ada waktu, bukan? Jika masih ada waktu, tentu yang perlu kita lakukan adalah mumpung masih ada kesempatan buat kita kumpulkan bekal perjalanan abadi. Ya, kita perlu mengumpulkan bekal untuk perjalanan abadi. Perjalanan yang abadan abidun. Begitu panjang dan terasa lama, kekal, abadi. Sudahkah kita melakukannya semua itu? Tentu saja kita harus ingat, cukup sudah, cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka. Manusia, memang banyak manusia tersesat. Oh, banyak yang tersesat. Mereka tak tahu apakah tujuan di dalam hidupnya.
Mereka hanyalah berlomba-lomba dalam masalah kehidupan dunia. Ya, itulah sebuah gambaran yang disampaikan oleh Rhoma Irama bahwa memang banyak yang tersesat. Manusia banyak yang tersesat, tak tahu sangkan paraning dumadi. Dia hidup untuk apa? Padahal hidup hanyalah sekedar ngampir ngombe. Hidup hanyalah sekedar mampir untuk minum. Oleh karena itu, hidup sebetulnya urip iku harus urup. Urip iku urup. Juga kata Rhoma Irama bahwa hidup selayaknya adalah bermanfaat. Bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi umat manusia. Karena orang yang paling bermanfaat bagi manusia itulah sesungguhnya orang-orang yang paling baik. Khairukum anfahum linnas, bahwa orang-orang yang paling bermanfaat di antara kalian adalah orang-orang yang paling bermanfaat pada manusia. Orang-orang yang paling baik di antaramu adalah orang-orang yang paling bermanfaat kepada umat manusia. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kita buang-buang uang untuk menyupport peperangan? Kenapa uang-uang triliunan diberikan justru untuk melanggengkan penjajahan satu negara dengan negara lainnya? Kenapa uang rakyat justru digunakan untuk biaya operasional perang BOP? Tentu saja jawabnya, coba bertanya pada rumput yang bergoyang. Tapi tentu saja kita juga merenungkan, memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang rela berbuat dusta. Tuhan pasti akan memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah arah yang akan kutuju? Hanya padanya kita kembali. Itulah saudara sekalian, mendung semakin menggantung. Dan tentu saja hujan akan segera turun. Tetapi tentu saja semua kondisi atau cuaca hati kita, kitalah yang bisa mengaturnya. Tetaplah dalam cuaca hati yang penuh cahaya. Tetaplah dalam suasana hati yang tetap bergetar ketika disebut nama Allah. Dan tetaplah hati menjadi bertambah iman ketika ayat-ayatnya dibaca. Dan hati yang demikian hanyalah karakteristik dari hati yang bersih. Karena hanya hati yang bersihlah yang mampu menangkap cahaya dan kemudian beresonansi dengan kekuatan cahaya itu. Sedangkan hati yang berdebu tak akan pernah bisa menangkap cahaya, apalagi kemudian merefleksikannya
memancarkannya untuk menjadi terang bagi dunia. Oleh karena itu, saudaraku, mari bersihkan hati kita masing-masing agar cahaya ilahi tetap bisa kita tangkap dan bisa menghangatkan kondisi spirit hati kita masing-masing. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.